Ya, selamat hari Minggu. Salam Just Talk. Kembali lagi bahas dua match. Dua match itu Chelsea City dan juga Barca yang baru menang Copa del Rey. Kita mulai dengan Chelsea City dulu. Chelsea menang 1-0. Gue bacain statistiknya dulu ya. Ini kalian bisa lihat. Ball possession Chelsea 45, City 55. Total shots Chelsea 5, City 11. Chances created Chelsea 6, City 10. Big chance 1-1. Shots on target 3-3. Shots off target Chelsea 2, City 5. Shots yang keblok Chelsea 0, City 3. Shots inside the box Chelsea 4, City 7. Shots outside the box Chelsea 1, City 4. Jadi kalau dari sisi data City unggul. Tapi kalau dari sisi permainan Chelsea kalau dari sisi permainan Chelsea layak menang. Bukan karena main bagus, jujur untuk gue permainan itu agak membosankan. Karena kedua bermain terlalu berhati-hati. Satu, dengan terlalu berhati-hati itu taruh banyak pemain di belakang. Oke. Chelsea belakang keren, sangat solid. Bangun serangan, di press, keluar terus. Belakang ke tengah aman. Tapi tengah ke depan nggak kelihatan juga, sama sekali nggak kelihatan. City sama nggak kelihatannya. Belakang ke tengah oke, tengah kuasain bola, makanya ball possession lebih banyak, sedikit slightly lebih unggul lah, 45 banding 55. Nggak ada kreativitas sama sekali. Gue nggak ngerti ya, ini Pep maunya apa? Dia bisa menang, masih bisa menang semua trofi. Cuman memang harus pemain intinya yang diturunkan. Terakhir dia kalah 1-2 lawan Leeds, 6-7 pemain dicadangin. Sekarang turun lawan Leeds, setengahnya juga kira-kira dicadangin. Kalau lu lihat permainan, memang Sterling itu bukan dengan tanpa alasan dicadangin, atau Gapsus atau Ferran Torres. Lawan Leeds diberi kesempatan, hancur-hancuran juga mainnya. Dan kemarin jelek banget. Nah, sekarang orang bertanya, oh ya, terus tim intinya City siapa? Tim intinya ya Mahrez, Foden, sama Sterling atau Gapsus atau Aguero. Minimal Foden sama Mahrez main dari awal. Kalau perlu Bernardo Silva di kanan, di tengah Mahrez sama si Foden. Nah, terus di tengah, pemain tengah siapa? Rodri, Gundogan, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne harus punya partner. Tadi nggak ada. Tadi main dengan 2 DM, Rodri dan Fernandinho. Jadi semua ada di pundak Kevin De Bruyne. Di samping itu cedera pula. Masuklah Gundogan sendirian. Nggak sanggup juga. Tapi secara overall, Mendy mainnya ancur-ancuran. Zinchenko jauh lebih bagus. Cancelo jelek yang biasa main bagus. Akhirnya Walker yang dimainin. Stones gak main, Laporte yang main. Dan yang fatal kemarin itu juga tahu siapa, Zach Steven. Kipernya itu gol. Kalau kiper yang benar nggak akan keluar. Sekarang seolah-olah dia mempersulit dirinya sendiri. Bola dari kiri, Werner di cover. Oke. Buat apa dia keluar? Satu, Werner shooting sudut terlalu sempit. Oke. Ujungnya Werner passing kan. Werner passing dia malah maju ke depan. Ya jelas hilang posisi. Justru pada saat Werner passing baru dia nutup Ziyech. Jadi untuk gue sih salah kipernya. Tapi sekali lagi, lu kebobolan 1 cetak 2 gol, you win the game. Yang jadi masalah nggak dapet cetak. Datanya udah gue baca tadi.
Tapi bener-bener big chance cuma disebut satu, Chelsea satu, City satu. Jadi ya mutar-muter aja terus di tengah. Mungkin kita berpikir positif. Mereka ketemu kalau nggak salah Aston Villa midweek untuk Liga. Belum aman juga di Liga. Sama ketemu League Cup lawan Spurs. Mungkin dia melakukan rotasi. Di atas kertas pemainnya mewah, tapi Fernandinho itu kan udah habis kasarnya. Mendy di atas kertas pemain bagus, nggak kelihatan. Sterling juga, Gapsus juga, Ferran Torres juga di atas kertas, Cancelo juga di atas kertas pemain bagus semua. Cuman somehow namanya pemain bagus juga bisa lagi menurun, dan pemain ini yang di atas kertas bagus itu lagi menurun. Jadi untuk penonton netral, aku bilang ya mungkin efektivitas berdasarkan itu Chelsea layak menang. Cuman Chelsea pun nggak banget mainnya, hanya mengontrol belakang ke tengah aja keren, solid. Tapi depannya itu beruntung banget tuh, itu Ziyech sama Werner nggak kelihatan satu match. Tapi ya mereka bisa cetak gol. Kalau Chelsea City turunin full team ya harusnya sih City bisa menang. Karena kalau City turunin full team, gue nggak lihat siapa yang bisa ngalahin. Nggak terlalu itu kalah lah. Nggak akan gampang untuk ngalahin City. But anyway, masuk ke final belum tentu menang juga Chelsea. Lihat ketemu siapa, Leicester atau Southampton. Kita lihat lagi. Terus Barca juara Copa del Rey ketemu Bilbao. Seperti yang gue bilang di preview, Bilbao parkir bis, dan terbukti parkir bis full total. Apakah Barca bermain jelek? Enggak. Kenapa? Karena pada saat Bilbao counter dimatikan juga dengan pemain belakang. Nah, akhirnya seperti yang gue bilang di preview juga, Frenkie de Jong taruh di tengah, bukan sebagai center back. Main 3-5-2. Gue bilang lebih bagus, lebih efektif main. Cuman bukan Dembele, Griezmann. Griezmann nggak kelihatan juga. Cuman dia cetak gol, 1 gol dan 1 dianulir. Secara permainan, ini pertandingan alot. Dapat 2 peluang besar, Griezmann sekali, Busquets sekali, ditahan bolanya. Kayaknya bola ini nggak mau masuk. Tapi harus diakui bahwa Bilbao alot banget defense-nya. Nah, di babak pertama mereka banyak ngejar bola karena Barca yang melakukan sirkulasi bola, hanya temponya agak terlalu rendah. Masuk babak kedua, stamina menurun. Pada saat stamina menurun, sirkulasi bola Barca ditingkatkan, lebih ngegas. Dapatlah banyak peluang. Apalagi setelah 2-0, 3-0, kan itu rapat banget ya. Mereka berusaha keluar, Bilbao. Pada saat mereka keluar, lebih banyak ruang lagi untuk Barca antar lini. Dan itu dimanfaatkan, jatuhlah gol ketiga, keempat. Harusnya bisa lebih banyak tuh. Minimal 5, Griezmann sayang slightly offside ya. But anyway, ini semua masih menjadi seru. Yang penting sekarang orang bilang itu cuman CDR dan lain-lain. Tadi gue baru nge-tweet bahwa Real Madrid pas menang Copa del Rey itu satu kota, termasuk fans-fansnya kejalanan semua. Jadi untuk mereka ini juga cukup penting menang Copa del Rey. Tapi ini kan masih ada 8 pertandingan, oke? Kalau kita melihat dari Copa del Rey doang, ini sebuah banyak yang seneng, termasuk fansnya, termasuk gue. Kenapa? Karena 2-3 tahun terakhir Barcelona ancur-ancuran mainnya. Terlalu banyak masalah, oke? Masalah ribut dengan Messi, ribut dengan presidennya yang ngebayar buzzer, yang ribut dengan Messi. Itu kan sama sekali tidak membuat sikon ini kondusif. Bartomeu ditangkap polisi, terus dia mundur, 2 bulan gak ada presiden, gak ada keputusan, dapat pelatih baru Koeman, gak bisa beli pemain. Jadi banyak sekali masalah sehingga semua orang meremehkan Barca.
mengatakan bahwa Barca ini tahun ini ancur-ancuran, nggak akan dapat apa-apa. Maka dari itu kalau mereka dapat satu trofi, walaupun itu hanya Copa del Rey, ini sebuah pencapaian luar biasa, di mana Barca menunjukkan terutama pemain dan tim pelatih yang sudah lewat, yang sudah jadi masalah lewat. Yang penting sekarang adalah kita lihat ke depan. Dan perlahan Kuman tanpa pemain baru, Des doang sama Trincao dan Pedri, perlahan ditambah Ansu Fati yang lama cederanya, Pique cedera lama. Step by step mereka bisa, Kuman mampu membuat tim ini lebih solid lagi. Dan juga dia sering memberikan pemain muda kesempatan untuk bermain. 3-4 bulan yang lalu Barcelona, 5 bulan yang lalu lah, masih ada di papan tengah. Semua bilang, wah selesai ini. Ternyata tidak. Sekarang cuma beda selisih 2 poin dengan ATM, 1 poin dengan Real Madrid. Jadi semua masih terbuka. Masih ada 8 pertandingan La Liga. Sementara Real Madrid masih main di Champions League. Kita lihat apakah Madrid berani turunkan full tim terus di La Liga, atau mereka nyimpen pemain demi Champions League. Di situ penting juga. Ntar masih ketemu ATM. Kalau itu menang akan lebih tenang lagi ya. Jadi semua masih terbuka. Gue nggak bilang Barca akan juara, tapi semua masih terbuka. Kalau Madrid kayak tahun lalu konsisten banget di La Liga, bisa aja mereka yang jadi juara. Cuman yang jadi masalah kan tahun lalu mereka nggak masuk semifinal Champions League. Nah sekarang konsentrasinya bukan pemainnya yang tiap pertandingan bermain itu harus dipisah-pisah. Nggak mungkin semua match Zidane turunin pemain inti. Kalau dia lakukan itu, Kroos, Benzema cedera aja udah selesai itu barang. Jadi feeling gue sih Madrid lebih fokus ke Champions League. Oke, thanks for watching.